berikutnya kita masuk ke salah satu contoh dari DBMS, yaitu kita masuk ke MySQL. Nah, merupakan salah satu DBMS yang banyak digunakan karena beberapa kelebihannya ya, yang antara lain adalah performanya yang cukup stabil, keamanannya juga baik, fleksibel, dan aplikasi ini itu open source, artinya bisa digunakan free, menggunakan perintah SQL juga. Kemudian termasuk dalam relational database management system, menggunakan struktur tabel ya, tabel, kolom, baris, itu sehingga pengambilan data menggunakan metode relasional, hubungan antar tabel. Nah, fungsinya MySQL itu secara garis besar adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Nah, ini karena free dan cukup stabil, ini banyak sekali penyedia hosting atau server web itu menyediakan fasilitas MySQL untuk para web developer. Nah, untuk menjalankan MySQL itu ada dua cara. Yang pertama melalui konsul. Terus kemudian yang kedua melalui interface aplikasi PHP MyAdmin. Kalau melalui konsul itu caranya seperti ini, menjalankan command prompt DOS, harus menjalankan command prompt DOS. Contohnya seperti ini. Ini nanti tampilannya seperti ini kalau konsul. Teks, hanya berupa teks ya. Caranya seperti ini contohnya. Kalau sudah terinstall kemarin XAMPP-nya, kita jalankan dulu MySQL-nya. Caranya masuk ke folder, biasanya di C ya, C XAMPP. Kemudian ada file control panel, XAMPP control. Itu dijalankan dulu XAMPP control, nanti akan muncul jendela seperti ini, jendela XAMPP control panel. Itu ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, dan lain-lain. Itu statusnya belum running ya. Nah, itu harus di running dulu MySQL-nya ini. MySQL harus di running dengan cara klik di kolom action, ada start, tombol start, itu diklik start sampai tombol hijau ini. Statusnya di bawah ini statusnya adalah running. Sampai statusnya running. Kemudian buka command prompt DOS. Ini lewat menu search Windows, kita buka CMD, kemudian double klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah rubah direktori sesuai dengan lokasi program MySQL. Di langkah kedua itu, rubah direktori sesuai dengan lokasi program MySQL. Nah, MySQL tadi kan ada di C ya, ada di C XAMPP. Kemudian di dalam XAMPP itu ada folder MySQL. Ada folder MySQL, kemudian ada folder bin. Nah, programnya MySQL itu ada di situ di dalam. Nah, itu ada file MySQL application ini. Itu ada di dalam XAMPP MySQL bin. Ya, sehingga harus kita rubah direktorinya menjadi C XAMPP MySQL bin. Jadi C.2 XAMPP MySQL bin. Nah, cara menjalankan seperti itu kalau melalui konsul. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah yang ketiga, masuk ke MySQL console dengan menggunakan perintah ini. Nah, masuk ke konsolnya, jalankan MySQL, kemudian berikan atribut perintah main h localhost main u, usernya root. Usernya root itu super user artinya.
Nah, ini sudah masuk ke MySQL, artinya di sini ada MariaDB. Kalau yang terbaru itu MariaDB, kalau dulu MySQL. Kemudian kalau kita ingin melihat database, ya perintahnya ada show databases. Koma, kita enter. Nah, ini database yang ada di dalam MySQL. Ada BrandaDB, CitanDB, IANCMP, Sister, dan lain-lain. Itu contoh cara mengakses MySQL menggunakan konsol. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini tadi perintah untuk menampilkan database, kemudian perintah untuk menampilkan tabel itu adalah show tables. Kemudian untuk mengaktifkan database berarti ada use, kemudian diikuti dengan nama database-nya apa. Kalau struktur tabel berarti DESC, describe. Itu beberapa contoh perintah melalui konsol. Nah, berikutnya ada antarmuka MySQL. Jadi kalau yang pertama tadi melalui konsol, yang kedua melalui antarmuka MySQL. Dan antarmuka ini untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan MySQL. Namanya adalah ini PHP MyAdmin, nama antarmuka, interface-nya, nama aplikasinya. Nah, ini berfungsi untuk fasilitas pengolahan database secara user friendly tanpa melalui konsol. Dan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti yang di sebelah sini. Tanpa melalui konsol. Kalau tadi konsol kan agak bingung karena perintah-perintah semua teks. Kalau ini tadi kan jendela panel kontrol XAMPP. Nah, ini cara kedua adalah menjalankan MySQL melalui PHP MyAdmin. Yang pertama, karena ini berbasis web, ya, PHP MyAdmin ini berbasis web, maka yang pertama ini sebenarnya sebelum ini harusnya ada ini sebelum satu ini adalah ini sudah ada di kedua sudah ada. Buka dulu XAMPP control panel ya, ini ya. Tadi kan sudah dibuka, nanti muncul seperti ini. Buka XAMPP control panel, aktifkan dan jalankan MySQL dan Apache. Jadi kan ada Apache, ini ada Apache, ini ada MySQL. Nah, itu dijalankan semua, di start semua. Nah, sampai hijau ini. Jadi statusnya adalah MySQL-nya statusnya running, Apache-nya statusnya juga running. Langkah kedua itu adalah buka web browser. Jadi web browser kalian bisa menggunakan Microsoft Edge atau Mozilla Firefox atau Chrome. Nah, ini saya pakai Microsoft Edge. Buka web browser, sudah kita buka, kemudian masukkan alamat ini localhost /php myadmin di web browser dan jalankan. Kita masukkan, kalian bisa sambil nyoba kemarin tadi langkah-langkahnya localhost /php myadmin, enter saja, masuk, jalankan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah daftar dari database. Sebelah kanan ini halaman yang berisi untuk pengelolaan. Sini ada menu basis data, SQL, status, akun pengguna, ekspor, import, dan lain. Ini tampilan dari PHP MyAdmin. Jadi nanti kalau kita menggunakan MySQL, kita pakai PHP MyAdmin saja. Kalau konsol, karena kita harus menghafal perintah-perintah yang banyak, itu kurang efektif. Tapi nanti untuk yang DML, Data Manipulation Language, kalian paling enggak harus hafal, dan Data Query Language itu harus hafal beberapa.
Karena walaupun nanti menggunakan PHP, kalau untuk mengakses ke dalam MySQL kita membutuhkan perintah-perintah itu. Harus kita masukkan dalam MySQL perintah-perintahnya. Kita masukkan ke PHP perintah-perintah dari MySQL itu. Nah, itu tadi sekilas tentang MySQL. Berikutnya